Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Harza Wahyudi, santri Pondok Pesantren Darul Quran Kariman, Kota Pekanbaru, Negeri Melayu, Provinsi Riau. Hal yang amat mengembirakan bagi saya dapat berpartisipasi dalam Lomba Pidato Nasional Kemenak RI tahun 2024. Dengan hal inilah tujuan saya dapat terlaksana, yakninya menggali informasi tentang bangsa yang ada di Indonesia, memahami nilai-nilai keagamaan yang ada di bumi Nusantara, serta mengasah dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Saudara sebangsa dan setanah air, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang tahu mana yang baik dan buruknya, yang tahu mana yang benar dan salahnya, izinkanlah saya menjadi juaranya. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Pemuda dalam Menjaga Pancasila dan Kerukunan Beragama. Kita sebagai putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi adab dan istiadat. Sopan santun menjadi landasan, berakhlak mulia diutamakan, serta Pancasila selalu lekat dalam kalbu dan sanubari. Kita sebagai putra dan putri Indonesia memiliki moral agama yang tinggi, walaupun berbeda kepercayaan, walaupun berbeda keyakinan, akan tetapi tetap satu padu dalam ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus memiliki beberapa poin yang tertanam dalam diri kita. Yang pertama, memiliki kesadaran dan pendidikan. Yang kedua, ikut terlibat dalam berpartisipasi keagamaan sosial. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi lingkungan masyarakat. Maka saudaraku sebangsa dan setanah air, tidaklah pantas seseorang merasa bangga, tidaklah pantas merasa tinggi derajatnya, tidaklah pantas kita sebagai rakyat Indonesia diadu domba, tidaklah pantas kita dicaci maki oleh bangsa lain. Karena apa? Kita sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu padu dengan Pancasila. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan inilah tanda-tanda kebesaran Tuhan, yakninya menciptakan langit tanpa penyangga, bumi yang terhampar, serta menciptakan bahasamu yang berbeda-beda, walaupun dengan unsur yang sama, bibir yang sama, gigi yang sama, serta mulut dan lidah yang sama, dan engkau pun berasal dari sumber yang satu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Bukan hanya di dalam Al-Quran saja, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 32 ayat 1 dikatakan bahwa negara Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat bebas memilih budaya dan keagamannya masing-masing. Negara menjamin dengan damai, negara menjamin dengan tentram. Maka inilah yang menjadikan kita sebagai rakyat Indonesia bersatu padu dalam menjaga kedamaian dan ketertiban dunia. Saudara sebangsa dan setanah air, maka Pancasila adalah alat pemersatu bangsa kita, sebagaimana seorang budayawan Indonesia yang bernama Sujiwo Tejo berkata, Pancasila cuman ada 3. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Inilah dasar dari Pancasila. Tujuannya ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara musyawarah dan mufakat. Inilah makna sebenarnya dari Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Maka apa bukti bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa? Kita lihat pada masa lalu,
ketika Soekarno bertanya kepada Presiden Yugoslavia yang bernama Josip Boris Tito, "Wahai Tuan Tito, apa yang akan Anda tinggalkan ketika Anda meninggal?" Maka Tuan Presiden Tito mengatakan, "Saya meninggalkan bangsa saya ini dengan tentara yang kuat dan tangguh." Maka bagaimana pula dengan Anda, kata Presiden Yugoslavia. Apa kata Bung Karno? "Saya tidak khawatir. Saya tidak pernah takut," kata Bung Karno, "karena ketika saya meninggal nanti, bangsa saya akan saya titipkan dengan yang namanya Pancasila." Kita lihat pada saat ini, dulunya negara Yugoslavia yang amat besar daratannya dan kuat, kini berpecah menjadi negara-negara kecil. Akan tetapi negara Indonesia, bangsa Indonesia sampai saat ini masih tetap bersatu dengan Pancasila. NKRI tetap berdiri dengan kuku. Burung Garuda masih dapat terbang di langit bumi Nusantara. Karena apa? Karena bersatu padu dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Pekanbaru indah ternama, kota bertuah di Nusantara. Walaupun kita beda agama, tetapi disatukan oleh Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.